Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel dalam mata pelajaran Matematika Peminatan SMA kelas 11. Oke, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas sedikit latihan soal ya tentang persamaan trigonometri dasar yang pernah kita bahas kemarin materinya. Ini adalah latihan soalnya. Menentukan akar-akar masing-masing persamaan trigonometri di bawah dan menuliskan himpunan penyelesaiannya. Soal yang pertama adalah persamaannya tan 3x dikurangi tan 4/3pi sama dengan 0. Kemudian soal yang kedua persamaannya adalah sin negatif 2x sama dengan sin 270 derajat, di mana x-nya harus lebih dari negatif 180 derajat dan kurang dari 180 derajat. Oke, baik, kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu soalnya tentukan akar dari masing-masing persamaan trigonometri di bawah dan menuliskan himpunan penyelesaiannya. Oke, persamaan trigonometrinya adalah tan 3x dikurangi tan 4/3pi sama dengan 0. Kita ingat lagi tentang persamaan dasar trigonometrinya ya. Dalam bentuk tan adalah seperti ini. Tan x sama dengan tan alfa, maka penyelesaiannya adalah x sama dengan alfa ditambah dengan pi yang dikalikan dengan k. K ini adalah elemen bilangan bulat. Oke, sekarang kita lihat bahwa dalam persamaan dasar ini di ruas kiri itu merupakan variabel x-nya. Ini variabel x yang ada di ruas kiri. Kemudian yang ada di ruas kanan ini adalah variabel alfanya. Maka bentuk dasarnya harus menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di dalam soal. Di dalam soal ini variabel x dan variabel alfa ada di satu ruas kiri. Sehingga kita harus menuju dalam bentuk seperti ini ya. Sehingga kita pindahkan alfa ini ke kanan, ke ruas kanan, sehingga seperti ini kita tuliskan ya. Tan 3x itu akan sama dengan negatif tan 4/3pi ini kita pindah ke ruas kanan, sehingga kita peroleh tan 4/3pi. Bentuk ini sudah sama ya, sama seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita tuliskan penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah 3x, karena di sini masih 3x ya. 3x sama dengan alfa. Alfanya adalah ini. Oke, dilihat lagi bahwa karena dia dalam bentuk radian, maka penyelesaiannya juga harus dalam bentuk radian. Sekarang alfanya kita tulis 4/3pi ditambah dengan pi yang dikalikan dengan k. Oke, karena yang kita cari adalah x-nya, maka kita bagi kedua ruas ini dengan 3. Sehingga kita peroleh x sama dengan 4/9pi ditambah 1/3pi dikalikan dengan k. Sekarang kita sederhanakan menjadi x sama dengan, di sini ada pi, ada pecahan, ada pi, ada pecahan. Kita sederhanakan, kita keluarkan pi per 9. 4/9pi kita keluarkan pi per 9, sisanya adalah 4. 1/3pi dikalikan k, sisanya adalah 3k. Oke, sekarang kita lihat lagi di dalam soal. Di dalam soal ini tidak terdapat batasan nilai range. Biasanya kan ada batasan nilai range di mana 0 kurang dari x kurang dari 2pi atau dan seterusnya seperti itu. Karena di sini tidak ada, maka penyelesaiannya hanya seperti ini. Tinggal kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah x, demikian sehingga x-nya kan ini. Kita tulis pi per 9 dikalikan 4 ditambah 3 dikali k, dimana k-nya adalah elemen bilangan bulat seperti ini ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang nomor 2. Soalnya masih sama, yaitu untuk menentukan akar-akar masing-masing persamaan trigonometri dan menuliskan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lihat persamaan trigonometrinya, yaitu sin negatif 2x sama dengan sin 270 derajat, di mana x-nya di antara negatif 180 derajat sampai 180 derajat.
Lihat lagi, ketika dalam soal dalam bentuk derajat, maka penyelesaiannya juga dalam bentuk derajat. Berbeda ketika tadi dalam soal nomor 1, bentuknya radian, maka penyelesaiannya adalah bentuk radian. Oke, sekarang kita ingat lagi tentang persamaan dasar sin. Persamaan dasar sinnya adalah sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah 360 dikalikan K dalam derajat. Kemudian yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah 360 dikali K dalam derajat, dimana K-nya masih sama, yaitu elemen bilangan bulat. Oke, sekarang perlu ditekankan lagi, ruas kiri harus dalam variabel X, kemudian ruas kanan yaitu dalam alfa. Oke, sekarang jika kita lihat dalam soalnya sudah benar ya, ruas kiri yaitu variabel X dan ruas kanan yaitu alfa. Oke, berarti sekarang tinggal kita selesaikan saja. Penyelesaian yang pertama dalam bentuk X sama dengan alfa ditambah 360 dikali K dalam derajat. Oke, tinggal kita tulis. Di sini kan negatif 2X, maka kita tulis saja negatif 2X sama dengan alfanya adalah 270 derajat ditambah 360 dikali K dalam derajat. Karena kita mencari X, maka kita sederhanakan dua ruas dibagi dengan negatif 2. Ketika kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, hasilnya adalah X sama dengan negatif 135 derajat ditambah negatif 180 dikali K dalam derajat. Atau bisa kita tulis X sama dengan negatif 135 derajat dikurangi 180 dikali K dalam derajat. Sekarang kita tinggal cari, ketika K-nya sama dengan 0, maka penyelesaiannya X sama dengan negatif 135 derajat. Ketika K-nya sama dengan negatif 1, maka X sama dengan negatif 135 derajat ditambah 180 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Ketika K-nya sama dengan negatif 2, penyelesaiannya X sama dengan negatif 135 derajat ditambah dengan 360 derajat. Hasilnya adalah 225 ya. Oke, ketika K-nya sama dengan negatif 2, range-nya sudah lebih dari 180, berarti kita tidak perlu melanjutkan ke K sama dengan negatif 3. Sekarang kita coba ketika K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 135 derajat dikurangi 180 derajat, atau hasilnya adalah negatif 315 derajat. Ketika K-nya sama dengan 1, range-nya sudah lebih dari negatif 180 derajat, maka kita tidak perlu mencari sampai 2. Oke, sekarang kita lanjutkan ketika penyelesaian yang kedua, yaitu X sama dengan 180 dikurangi alfa dalam derajat ditambah 360 dikali K dalam derajat. Sehingga kita tinggal tulis masih sama ya, negatif 2X sama dengan 180 dikurangi alfanya adalah 270 derajat ditambah 360 dikali K dalam derajat. Kita sederhanakan lagi, dibagi negatif 2, hasilnya adalah X sama dengan kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya, kita ulangin. Oke, kita ulang. Ini kita bisa selesaikan dulu ya yang ini. Jadinya negatif 2X sama dengan berapa? Negatif 90 derajat ditambah
360 dikali K dalam derajat juga. Oke, baru kita sederhanakan bagi kedua ruas dengan negatif 2. X sama dengan 45 dikurangi 180 kali K dalam derajat, gitu ya. Sehingga K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 45 derajat. Ketika K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 45 derajat dikurangi 180 derajat. Hasilnya adalah 135 derajat negatif ya. Oke, ketika K-nya sama dengan negatif 1, maka hasilnya X sama dengan 45 ditambah 180 derajat. Nah, itu hasilnya adalah 225 derajat, udah lebih ya. Oke, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 135 derajat dan 45 derajat sesuai dengan range-nya ini ya. Oke, baik, sekian dari Bu Amel penjelasan tentang latihan soal persamaan trigonometri dasar. Untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Semoga video ini bermanfaat ya. Selalu semangat untuk belajar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.